menjadi berada di situ, Pak polisi kan punya keyakinan bahwa dia itu tanya dong. Tapi belum sampai di Polres sudah kabur, gimana kita mengamankan? Nah, gitu. Jadi oke lah, ini kan prosesnya udah berjalan di Polda. Biar nantilah Polda yang berjalan, kami juga meriksa kasus yang di sini yang dilaporkan sama sama masyarakat, sama polisi Romo. Jadi itu dia berjalan dengan baik. Kalau nanti kita debat di sini pasti nggak ketemu Pak. Nanti biar aja lah. Nanti PN yang memutuskan nggak benar ini nggak benar. Kalau nanti polisinya salah, ada jalurnya peradilan aja. Biar kita kalau kita hanya mau ini nggak akan ketemu Pak. Namanya hukum profesor aja nanti dia beda. Lihat ini dia ini menurut ini begini nanti udahlah kita ikuti aja lah. Tadi sudah disampaikan juga sama Kasat Reskrim, udahlah Polda yang udah periksa, nanti Polda yang bisa menjawab, dan kami ya nggak mungkin lah saya intervensi ke Kasat Reskrim, intervensi di Reskrim khusus, nggak mungkin saya intervensi Pak Polda itu kan nggak mungkin. Biarlah kasus ini berjalan dengan seadanya, apa yang mungkin. Jadi mungkin ada tambahan dari Bapak. Mohon izin Bapak Kapolres Romo yang saya hormati dan rekan-rekan lain yang merupakan mitra Polda. Kehadiran Romo dengan rekan-rekan yang merupakan mitra Polri ini adalah satu kebanggaan bagi Polri bahwa Polri bekerja itu dimonitor oleh masyarakat. Ketika dimonitor oleh masyarakat, maka ada hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan, maka Polri diingatkan. Kami senang. Kami tidak mau untuk menjadi Polri yang menang mutlak. Karena kalau kami menang mutlak dengan kewenangan kami dan tidak ada koreksi dari pihak lain, maka penanganan hukum di wilayah kita itu nanti tidak seimbang. Oleh karena beberapa informasi yang kita dapat dari luar, dan hari ini kebaikannya adalah langsung konfirmasi dengan Kepala Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, sehingga bahasa-bahasa yang kita kemarin dengar dari masyarakat itu juga benar. Tetapi ketika kita konfirmasi, kita sudah punya kesimpulan apakah ketika dibanding dengan informasi dari Pak Kapolres sebagai Kepala Kepolisian di sini, mana yang mau dipakai. Jadi ada perbandingan. Apa yang dibuat oleh Pak Kapolres di sini adalah sangat memahami hukum, bahwa hukum itu adalah panglima yang semua orang harus memberikan penghormatan kepada panglima itu, atau semua orang memberikan penghormatan kepada panglima itu. Tidak ada satu kasus pun mungkin yang masyarakat merasakan itu adalah dugaan ada keterlibatan oknum polisi. Sehingga masyarakat, kalau oknum polisi terlibat, pasti Kapolres, Waka, Kasat Reskrim akan bela. Untuk Bapak Ibu tahu bahwa pimpinan Polri tidak main-main. Di Polres ini, izin Pak Kapolres, bisa mungkin teman-teman tahu, 3 orang sudah dipecat Kapolres. Sudah dipecat. Tapi itu kan intern kami, tidak mungkin kami siapkan. Nah, yang terlibat ini kalau manakala nanti Polda tangani, penyidik Polda tangani, dan ternyata mereka melanggar hukum, ada sanksinya. Kami punya sanksi intern di dalam kepolisian itu ada 2. Kode etik. Dan kode etik itu berakhir pada bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian ada sidang disiplin. Ya, sidang disiplin ini Bapak Ibu tidak diatur dengan undang-undang, hanya peraturan pemerintah saja. Klasifikasi disiplinnya apa yang melanggar, undang-undang tidak melanggar, tapi kami punya disiplin melarang. Misalnya berpakaian dinas, merokok sambil berjalan. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Masa orang pakaian dinas merokok, undang-undang mana? Kan tidak ada undang-undang yang melarang. Tapi kami punya disiplin tidak boleh, dan kami bisa sidang kota. Jadi merokok berpakaian dinas, merokok sambil jalan saja sudah disidang. Apalagi nanti kalau misalnya terbukti bahwa dia melanggar hukum, Pak Kapolres tidak akan main-main. Dan kalau sidang, saya lah yang nanti sebagai ketua sidang. Sehingga Pak Kapolres dengan yang memimpin kami di sini, siapapun anggota yang melanggar dan itu terbukti, Kapolres pasti ambil tindakan.
Dan kami adalah pembantu Kapolres dari Wakat turun sampai paling kecil di daerah itu adalah Kapol Subsektor, Pospol. Kami membantu dinas kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres di TTU ini, dan misi yang kami bangun di sini adalah misi melindungi rakyat. Jadi kalau nanti ada anggota yang secara oknum dia melanggar, sudah pasti akan ditindak. Karena kami ada undang-undang, kami ada aturan yang mengatur itu untuk bisa kami tindak mereka. Ini yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Kita ini mencintai lembaga ini, karena hanya satu-satunya di negara ini lembaga penegak hukumnya adalah kepolisian. Tidak ada lembaga lain dengan kekuatan dan kewenangan yang luar biasa itu. Kepolisian dapat membuat apa saja, dan kita sebagai warga masyarakat punya tanggung jawab moral untuk sama-sama menjaga wibawa dari lembaga kepolisian ini. Itu maksud kedatangan kami. Tidak ada sedikit pun di dalam niat kami untuk membentur-benturkan polisi dengan siapapun. Tetapi kita juga sangat sadar bahwa polisi telah mereformasi diri sejak tahun 1999 untuk keluar dari tindakan-tindakan militeristik dan mengedepankan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukumnya. Untuk itulah kami semua dalam kesempatan ini datang hadir di sini sebagai kecintaan kami terhadap lembaga yang sangat bermartabat dan berwibawa ini. Jadi izinkan kami untuk juga menyampaikan kecintaan kami lewat pandangan-pandangan kami, sehingga kita boleh bersama-sama mengawal dan membesarkan lembaga yang kita cintai bersama. Jadi Bapak Kapolres yang terhormat, terkait dengan peristiwa seperti yang sudah Bapak Kapolres sampaikan dan juga yang sudah diadukan, itu nanti adalah bagian dari Polda untuk kemudian mengklarifikasi itu secara hukum. Kita hormati yang itu. Yang kedua yang penting kami sampaikan, kenapa kami harus datang dan kemudian bereaksi atas tindakan ini? Karena ini bukan kasus yang pertama menurut kami. Ini adalah sekian akumulasi kasus-kasus matinya tahanan di dalam sel Polsek Mumpene pada tahun 2007. Itu pun sampai sekarang menghilang entah kemana. Matinya tahanan di dalam sel Pospol Menamas, itu pun sampai sekarang tidak jelas penanganannya. Dan yang terakhir, matinya sel tahanan di dalam sel tahanan Polres TTU. Bahkan yang terakhir, mati di depan Polres TTU ini pun belum ada kita mendengar bagaimana orang-orang warga negara Republik Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang itu, yang dilindungi oleh hak asasi manusia, tetapi belum ada kejelasan mengapa mereka bisa mati di tempat yang seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari negara ini. Ini adalah kegelisahan kami, sehingga ketika terjadi hal ini pun kemudian kami harus datang. Kita harus menyampaikan ini kepada rekan-rekan kita di kepolisian. Saya izin dulu, Pak. Agar rekan-rekan kita pun boleh melihat ini. Nah, izin dulu, Pak. Dengan Padahal penegakan hukum yang akan menghargai Pak Romo. Jadi itu terkait dengan surat yang diberikan Pak Romo di sini adalah terkait masalah yang penganiayaan keras terhadap anak. Untuk itu kita selesaikan dulu. Kita mau nggak usah melebar dulu. Jangan ini karena suratnya begini. Ini adalah bagian dari penegakan Iya, hukum, Pak. Kami kita menerima tidak sementara bertengkar. Karena Bapak Satreskrim baru, Bapak Kapolresnya juga baru, Bapak Wakil juga baru. Penting untuk kita sampaikan ini sebagai latar belakang. Kenapa kami harus datang untuk menyampaikan ini? Benar, Pak. Karena pun ada tahanan anak yang dikeluarkan dari sel tahanan, kemudian diperkosa, kemudian dilepas lari, itu kemudian juga penanganannya hilang. Ini sebuah hal yang penting untuk mendapatkan Pak Romo dalam ini bersurat kepada Polres TTU mempertanyakan terkait masalah kekerasan terhadap anak atau kemudian pada STPL nomor 141 4 Romawi 2020. Hargai Pak Romo. Di sini ada surat beliau pada Polres. Biarkan Pak Romo yang selesaikan dulu semua. Jangan lebar-lebar. Ya Pak Esok tolong. Pak mengirim surat pada sini mau minta audiensi dihargai Pak ya. Kita siapin tempat, kita terima dulu. Ini ternyata sudah mulai kemana-mana. Ya Pak, tolong Pak. Itu ya, ya itu mungkin yang kita sampaikan. Silakan teman-teman ada penambahan yang lain terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih. Nanti mungkin bisa lagi surat tentang penanganan perkara di PSTTU silahkan aja. Tapi ini kan tidak menghargai begini. Pak Romo sudah kirim surat pada kami terkait ini. Ternyata ini belum selesai. Pak Romo mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah mulai parah. Ya Pak ya. Mohon maaf Pak Romo. Ini kita hargai suratnya Pak.
Ya, baik. Ya. Bapak Polres. Ya. Ya, terima kasih. Yang pukul, kalau dia betul-betul pukul, dia bertanggung jawab dan itu diserahkan sepenuhnya ke Polda. Kami apresiasi itu. Dan di akhir pernyataan Bapak Kapolres, kita menunggu proses Polda dan kita tidak akan memperdebatkan ini bahwa kita sudah bahagia. Ini sekarang Polres juga memberikan jawaban yang menyejukkan kita bahwa kasus ini diserahkan ke Polda dan kita tunggu prosesnya. Nah, tujuan kami datang ke sini mendukung. Pernyataan pertama sudah membuat kami senang dan sebagai orang-orang yang berserah untuk menjadi mitra Polri, bekerja bersama mendukung Kamtibmas, kami juga ingin untuk kesempatan ini terkait dengan kasus anak. Kami ingin menitipkan beberapa yang mungkin bisa menjadi catatan Bapak Kapolres bahwa ada juga kasus-kasus anak yang lain yang lalu yang sampai dengan hari ini belum terungkap sama sekali. Sekian yang sudah disampaikan oleh Bapak Victor, ada satu yang sampai dokter forensik dan Polda campur tangan. Dugaan pembunuhan anak Ewalde Usdaati Inbate tahun 2009-2010. Itu Bapak Kapolres, Bapak Waka, Bapak Kasat. Sampai dengan hari ini pun belum ada. Nah, ini sebenarnya sebagai satu bentuk prihatin dan dukungan kepada institusi ini untuk kita kasih ingat sebagai mitra kita pernah terlibat, kita kasih ingat beberapa catatan kasus lalu yang mungkin karena kesibukan dengan tumpukan kasus-kasus baru sudah tidak ingat lagi dari Polres di sini untuk kemudian melakukan tindak lanjut penyidikan dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf Pak Kasat, ini tidak ada maksud untuk kemudian belum selesai satu maju ke satu. Sebenarnya ya secara pribadi saya merasa sudah clear untuk yang pertama. Tentu ada beberapa harapan yang akan disampaikan oleh teman-teman dan kita mendukung Polres TTU untuk penegakan keadilan siapapun termasuk aparat Polres. Seperti itu saja. Terima kasih Pak. Pemanis di ruangan ini sebagai mitra kerja, lebih daripada itu sebagai saudara bersaudara yang ada di TTU yang ingin membuat TTU menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Dari mana yang akan kita lakukan? Kita akan mulai dari penegakan hukum. Karena itu saya kira tidak berlebihan juga Victor yang menyampaikan beberapa kasus tadi seperti yang disampaikan oleh Fili Tahu bahwa hanya sekedar mengingatkan supaya jangan sampai saking banyaknya kasus-kasus kemudian kita juga lagi dilanda dengan pandemi COVID sehingga kemudian kasus-kasus itu akhirnya terlewatkan atau lama prosesnya gitu ya Pak Kasat ya. Nah, jadi kita senang hari ini kita bisa bersama di sini dan mungkin pertemuan ini jangan hanya sekali ini, tapi sekali-sekali Pak Kapolres lah yang mengundang kita. Teman-teman LSM, teman-teman pers, mari dong kita duduk bareng-bareng. Nah ini ada kasus ini, coba bantu kami, bukan dari aspek undang-undangnya, tetapi dari aspek kacamata NGO-nya, LSM-nya seperti apa, sosialnya seperti apa. Saya kira ini ruangan yang sangat baik untuk kita saling sehat dan kita juga menggunakan momen ini untuk kita saling mengingatkan. Teman-teman di Polres juga ingatkan kami. LSM, kalau kami kita semua juga manusia, bisa saja salah kata, bisa saja salah langkah, dan akhirnya bisa saja suatu ketika saya yang menjadi tersangka dan bisa juga diadili di sini. Ini sangat manusiawi. Jadi saya kira ini baik dan mungkin kita akan menggunakan waktu ini untuk bisa lebih banyak bicara-bicara. Ya, terima kasih. Jadi Pak Manyus.